Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-12 berdasarkan Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Yesus Tuhan yang penuh kuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari sebuah kapal mewah berlayar mengarungi lautan Pasifik. Tiba-tiba laut yang semula tenang menjadi ganas dan menghantam kapal itu dari berbagai jurusan. Kapal itu mulai oleng dan para penumpang mulai panik. Beberapa dari antara mereka mengenakan pelampung dan bersiap-siap terjun ke laut. Ketika keluar dari kabin menuju dek, mereka melihat seorang anak sedang bermain-main dan tidak menghiraukan bahaya yang sedang mengancam. Seorang pria berteriak kepadanya, "Bodoh, apakah engkau tidak tahu bahwa kapal ini akan tenggelam?" Dengan enteng anak itu menjawab, "Tidak, mengapa saya mesti takut? Ayah saya adalah kapten kapal ini." Orang itu berkata kepadanya, "Persetan dengan ayahmu yang kapten. Apa yang membuat engkau yakin kapal ini tidak akan tenggelam?" Anak itu kembali menjawab, "Kalau ayah berpikir bahwa kapal ini akan tenggelam, niscaya dia pasti sudah menyuruh saya mengenakan pelampung." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para penumpang kapal tersebut begitu cemas bahwa kapal itu akan tenggelam karena tidak percaya bahwa sang kapten bisa mengatasi persoalan yang sedang mereka alami. Sementara itu, anak dari sang kapten tenang-tenang saja karena dia percaya bahwa sang kapten yang adalah ayahnya akan mengatasi persoalan tersebut. Dia begitu yakin karena kalau kapal sungguh-sungguh berada dalam bahaya, niscaya ayahnya pasti sudah berusaha untuk menyelamatkan dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hal serupa terjadi dalam Injil hari ini. Peristiwa yang diceritakan dalam Injil hari ini terjadi setelah Yesus mengajar banyak orang. Menjelang malam, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berangkat ke seberang danau Genesaret. Wilayah yang ada di seberang danau adalah daerah orang kafir. Apa alasan mereka diajak untuk menyeberang ke sana tidak dikatakan. Nyatanya, Yesus sudah berada di dalam perahu. Perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Akan tetapi, tiba-tiba turun badai yang hebat, sebagaimana sering kali terjadi di danau itu, sehingga perahu mereka mulai penuh dengan air. Yesus tidur di buritan karena kecapean setelah mengajar orang banyak. Para murid menjadi sangat ketakutan dan pergi membangunkan Yesus. Mereka menegur Yesus karena dia hanya tidur saja, padahal perahu mereka hampir tenggelam. Yesus bangun dan langsung menghardik badai itu, seraya berkata kepada danau itu supaya tenang. Angin pun berhenti bertiup dan danau itu langsung menjadi tenang seketika itu juga. Yesus langsung menegur mereka. Mengapa mereka begitu takut menghadapi badai besar itu? Para murid tidak bisa menjawab. Mereka hanya semakin takut. Belum pernah mereka melihat ada orang yang menghardik badai besar dan berkata kepada danau supaya tenang, dan langsung danau itu menjadi tenang. Para murid terkagum-kagum dan bertanya-tanya di dalam hati, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa makna dari peristiwa ini untuk kehidupan kita? Badai dan gelombang adalah lambang kekuatan jahat dan persoalan-persoalan dalam kehidupan. Persoalan-persoalan itu bisa bermacam-macam, seperti penyakit, kematian orang yang kita kasihi, penderitaan-penderitaan dalam hidup, kegagalan anak di sekolah, panen yang gagal, konflik di dalam keluarga,
salah pengertian, dan lain-lain. Ketika mengalami persoalan-persoalan seperti itu, kita seringkali tergoncang, takut, dan cemas. Dalam situasi seperti itu, kita tergoda untuk berpikir bahwa Allah tidak berada di pihak kita, atau sekurang-kurangnya Allah tidak peduli dengan nasib kita. Hanya dalam iman dan kepercayaan teguh kepada Allah, kita bisa mengatasi persoalan-persoalan dalam hidup. Anak di dalam cerita tadi begitu tenang menghadapi kepanikan akibat gelombang yang ganas karena dia percaya kepada ayahnya yang sang kapten. Ayahnya tidak mungkin membahayakan dia. Kepercayaan seperti itulah yang membuat dia tenang. Karena itu, ketika kita mengalami badai dan gelombang dalam kehidupan, marilah kita menyerahkan diri kepada Allah, karena hanya dengan penyerahan diri itu kita memperoleh ketenangan hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.